Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitunar Rimbawa dari kelas 10 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan mind mapping saya yang bertema jamur atau fungi. Yang pertama ada jamur Zygomicota. Zygomicota merupakan jamur yang bereproduksi secara seksual yang menggunakan spora yang bernama zygospora. Zygospora terjadi karena peleburan dua gametanium yang menghubungkan kedua hifa induk seperti jembatan penghubung. Yang kedua ada jamur Ascomycota. Ascomycota disebut juga sebagai desak fungi, merupakan fungi atau jamur yang reproduksi seksualnya dengan membuat ascospora di dalam ascus. Ascus adalah semacam sporangnium yang menghasilkan ascospora. Yang ketiga ada Basidiomycota. Basidiomycota sering disebut juga sebagai deklep fungi atau yang sering disebut jamur pada umumnya. Jamur ini bereproduksi secara seksual dengan membentuk basidia yang kemudian menghasilkan basidiospora di dalam tubuh buah yang disebut basidioma atau basidiokarp. Yang ketiga ada Deuteromycota. Jamur Deuteromycota adalah jamur yang berkembang biak dengan conidia dan belum diketahui tahap seksualnya. Tidak ditemukan ascus maupun basidium sehingga tidak termasuk dalam kelas jamur Ascomycota atau Basidiomycota. Oleh karena itu, jamur ini merupakan jamur yang tidak sempurna. Selain dengan conidia, reproduksi jamur Deuteromycota secara seksual juga dapat dilakukan dengan membentuk blastospora dan astrospora. Selanjutnya, jamur juga memiliki peranan menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, menguntungkan. Menguntungkan, contoh yang pertama sebagai sumber makanan. Sumber makanan jamur yang sering kita lihat biasanya adalah jamur kuping, jamur tiram, dan jamur enoki. Yang kedua, sebagai dekomposer. Dekomposer atau pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah dari organisme lain. Yang kedua, sebagai obat-obatan. Jamur dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh, menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya adalah jamur putih untuk menurunkan berat badan dan pencegahan kanker prostat. Yang kedua ada shiitake, bisa melawan tumor. Yang ketiga ada reishi sebagai obat anti kanker. Yang keempat ada tiram untuk HIV. Jamur tiram sedang diteliti sebagai pertahanan terhadap kemungkinan HIV. Karena tinggi akan senyawa antioksidan, jamur ini dapat menjadi obat anti kanker. Yang kelima ada porcini untuk anti radang. Peranan yang kedua adalah merugikan, contohnya sebagai penyebab penyakit. Infeksi jamur pada manusia paling sering terjadi di kulit, namun infeksi jamur juga dapat menyerang bagian tubuh lain, seperti paru-paru, aliran darah, dan lapisan pelindung otak dan saraf tulang belakang. Yang kedua dapat merusak makanan. Jamur yang dapat merusak makanan ada dua jenis. Yang pertama Aspergillus flavus dan Aspergillus parasitivus. Yang ketiga dapat merusak kayu. Perabotan yang terbuat dari kayu biasanya akan rentan terserang jamur yang menyebabkan pelapukan bila tidak diolah dengan benar. Jamur ini memang secara alami ada pada kayu, oleh karena itu kita harus menghilangkan faktor yang dapat menyebabkan jamur tersebut tumbuh. Dan yang terakhir adalah simbiosis jamur. Simbiosis jamur terhadap lichen atau lumut kerak serta mikoriza. Lichen atau lumut kerak adalah bentuk simbiosis mutualisme antara algae dengan fungi, sedangkan mikoriza adalah jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan akar tumbuh-tumbuhan, yaitu jamur yang memperoleh zat organik dan akar tumbuh-tumbuhan memperoleh air dan unsur hara. Sekian penjelasan mind mapping dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.